Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai peran pengawasan pendidikan. Oke, sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan mengenai peran pengawasan pendidikan. Oke teman-teman, pertama sebelum kita ke peran pengawasan pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian pengawasan. Jadi, menurut De Liangji 2000.264, pengawasan adalah proses mengawasi segala sesuatu untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Jadi teman-teman, pengawasan itu proses kita mengawasi segala hal, segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam pengawasan itu sendiri agar prosesnya itu sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai serta menghasilkan sesuatu itu dengan yang diharapkan oleh kita. Selanjutnya ada pengawasan. Selanjutnya ada pengawasan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi pengawasan atau supervisi pendidikan bukan hanya sekedar mengevaluasi guru, tetapi merupakan proses sistematis untuk memantau pelaksanaan pembelajaran, memberikan umpan balik, membimbing guru agar meningkatkan kompetensinya, dan juga mengawal mutu sekolah. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pengawasan itu meliputi yang pertama ada pemantauan, yang kedua ada supervisi, dan yang ketiga itu ada evaluasi, keempat ada pelaporan, dan yang kelima itu ada tindak lanjutnya. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Pemantauan di sini itu berarti mengamati proses pendidikannya itu secara langsung. Yang kedua ada supervisi. Nah, supervisi di sini itu jadi memberikan arahan, pembinaan, dan bimbingan kepada pendidikannya itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada evaluasi. Evaluasi di sini itu menilai keberhasilan program sekolah dan kinerja yang dihasilkan oleh guru. Poin keempat itu ada pelaporan. Jadi pelaporan di sini itu membuat dokumen hasil pengawasannya. Dan yang terakhir itu ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut di sini itu jadi pembinaan lanjutan untuk memperbaiki apa saja sih yang kurang dari pengawasan tersebut. Nah, jadi peran ini tuh sangat penting teman-teman untuk agar sekolah itu mencapai standar pendidikan nasionalnya. Baik, saya pemateri selanjutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang peran pengawas menurut para ahli. Baik, di sini peran menurut para ahli yang pertama itu ada menurut Dharma ya teman-teman. Nah, di sini ada menurut Dharma tahun 2008. Jadi di sini menjelaskan bahwa yang pertama itu kerjasama meningkatkan pembelajaran pengawas tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah, jadi di poin pertama itu menjelaskan menurut Dharma, jadi kerjasama itu meningkatkan sebuah pembelajaran bagi pengawas. Jadi tidak bekerja sendiri, melainkan bisa berkolaborasi
dengan staf-staf lain yang berada di lingkungan sekolah seperti kepala sekolah, guru, staf dan lainnya. Dan di poin kedua itu ada mendukung agar berkembang profesional. Nah, di sini pengawas harus mendorong guru lebih inovatif, kreatif dalam mengajar, mampu menyesuaikan perubahan tuntutan pendidikan. Nah, di poin B ini menjelaskan bahwa peran pengawas itu harus mendukung guru agar berkembang lebih profesional gitu. Jadi pengawas itu harus mendorong guru supaya lebih kreatif, inovatif dalam metode pengajar dan pengelolaan di kelas gitu. Nah, di poin ketiga yaitu ada memberikan konsultasi. Nah, di poin ketiga ini jadi pengawas berfungsi sebagai konsultan yang memberikan pandangan dan solusi atas permasalahan pembelajaran yaitu seperti metode mengajar, pengelolaan kelas, dan bimbingan siswa. Nah, jadi di poin memberikan konsultasi ini, si pengawas itu berfungsi sebagai konsultan gitu teman-teman, yang memberikan bagaimana cara mengelola kelas yang baik dan bagaimana cara mencari metode mengajar yang lebih baik gitu. Nah, dan di poin yang keempat itu ada membangun suasana kerja positif. Nah, di poin membangun suasana kerja positif ini, pengawas itu membantu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, produktif, kondusif untuk belajar, mendukung kerjasama antar guru. Nah, jadi teman-teman, di poin keempat ini, jadi pengawas itu tidak hanya berperan sebagai kayak kerjasama meningkatkan pembelajaran dan lain-lain, tapi di pengawasan ini juga pengawas itu dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah gitu yang nyaman, produktif, kondusif untuk belajar. Nah, tadi kan di poin ketiga itu kita bahwasannya bisa si pengawas ini mendorong supaya si pengawas ini, si guru ini untuk menjadi pengelolaan yang baik, untuk menjadi pengawas yang membantu menciptakan lingkungan sekolah gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada menjadi mediator dan konselor. Nah, di sini pengawas itu dapat membantu menyelesaikan konflik, memberikan saran, serta membantu guru menghadapi tantangan sekolah. Nah, jadi di poinnya ini pengawas itu bisa gitu membantu menyelesaikan konflik, kayak memberikan saran gitu, serta membantu guru menghadapi tantangan di sekolah. Sepertinya misalkan guru kelas gitu, guru wali kelas gitu mendapatkan masalah dan mungkin bisa dibantu dengan pengawasan di sekolah gitu, seperti itu. Kayak misalkan ada problem gitu di lingkungan sekolah, atau ada kayak problem di siswa-siswi yang kurang menaati aturan. Nah, bisa sebagai pengawas itu membantu gitu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, produktif. Itu bisa termasuk ke dalam poin yang tadi yang saya sebutkan ya. Dan selanjutnya di poin terakhir itu ada pengawas mampu mendorong semua pihak agar lebih disiplin, semangat, dan berperan aktif dalam membangun mutu pendidikan. Nah, jadi pengawas itu harus menginspirasi sekolah ya teman-teman, harus mampu gitu mendorong semua pihak agar lebih disiplin, lebih semangat untuk membangun dan berperan aktif dalam mutu pendidikan. Nah, itu tadi yang saya jelaskan pertama itu menurut Dharma ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada menurut Sahertian nih teman-teman. Nah, jadi menurut Sahertian ini yang pertama, jadi konseptor itu yang pertama ada konseptor ya teman-teman. Nah, di sini konseptor yaitu perancang atau pemikir dalam penyusunan program pengawasan. Nah, jadi perancang atau pemikir dalam penyusunan program pengawasan ini, jadi di konseptor ini awalnya kayak dibuat perancang atau pemikir gitu teman-teman, supaya program pengawasan ini berjalan dengan baik gitu teman-teman. Nah, kedua itu ada programmer atau menyusun rencana kerja supervisi. Nah, contohnya kan dalam lingkungan pendidikan itu tentunya tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru, tidak hanya staf TU, tidak hanya siswa. Nah, pasti di lingkungan sekolah itu banyak sekali ya teman-teman lingkungannya. Nah, jadi di menyusun rencana kerja supervisi ini, misalkan seorang kepala sekolah itu menyusun kerja untuk para guru, misalkan ada yang kebagian menjadi wali kelas di kelas tersebut, dan ada yang jadi
guru mata pelajaran agama di beberapa kelas. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada komposer. Komposer ini yaitu pengembangan ide atau konsep pembelajaran. Nah, kalau komposer ini lebih ke peran guru gitu teman-teman, karena mengembangkan ide atau konsep pembelajaran. Nah, kita tentunya sebagai calon guru itu harus bisa kreatif, mengembangkan ide-ide yang luas dan ide atau konsep pembelajaran yang lebih baik gitu. Nah, selanjutnya ada reporter. Jadi reporter itu menyusun laporan hasil supervisi. Nah, tadi yang udah saya jelaskan gitu ya, yang di programmer. Nah, ini juga termasuk ke dalam reporter ya, karena yang tadi itu menyusun rencana kerja supervisi, dan di reporter ini menyusun laporan hasil supervisi, teman-teman. Nah, jadi yang tadinya masih menyusun, nah di sini tuh sudah menyusun laporannya gitu, hasil dari programmer itu. Nah, selanjutnya itu ada builder yaitu merupakan menyusun laporan membangun suasana kerja positif. Mohon maaf teman-teman, salah. Nah, di builder ini ada membangun suasana kerja yang positif. Jadi ya apa yang tadi saya katakan gitu, di lingkungan pendidikan gitu harus saling support, harus saling membantu, harus saling harus saling membantu dalam segala hal yang memang perlu dibantu gitu teman-teman, dalam dunia pendidikan, mau itu kepala sekolah, guru, siswa, atau apapun itu sebagainya yang ada di lingkungan sekolah dan pendidikan. Nah, selanjutnya ada supporter, memberi dukungan profesional kepada guru. Nah, jadi kita itu sebagai pengawas mungkin harus mendukung gitu, apapun yang terjadi di lingkungan pendidikan itu harus dibawa happy gitu ya mungkin. Nah, selanjutnya itu ada observer, yaitu mengamati proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya itu ada user itu menggunakan data dan informasi untuk menentukan kebijakan. Nah, jadi kita sebagai calon guru itu tidak bisa ya teman-teman menggunakan data atau hasil observasi itu asal-asalan, tidak bisa, karena kan kita sudah ditugaskan untuk mengobservasi. Jadi kita harus menggunakan hasil observasi tersebut dengan baik, tentunya tidak mengarang dengan indah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada koordinator, mengatur koordinator staf. Nah, jadi seperti tadi ya, kayak kepala sekolah bisa mengatur gitu, kayak staf itu kerjanya bagian apa saja, dan guru ini apakah jadi wali kelas atau jadi mata pelajaran tertentu saja. Dan yang terakhir itu ada konsultan. Konsultan itu memberikan konsultasi profesional. Dan yang selanjutnya itu ada leadership group, memimpin kelompok kerja guru. Nah, jadi pastinya dalam lingkungan pendidikan itu pasti ada leadership group ya teman-teman. Dan yang selanjutnya itu ada evaluator. Jadi evaluator itu menilai kualitas guru dan sekolah. Nah, jadi si evaluator ini menilai gitu kualitas guru selama mengikuti pembelajaran di sekolah ini gitu. Bagaimana sih kualitas guru tersebut, dan sekolahnya juga gimana, apa kekurangannya gitu, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya ada peran pengawas dalam pengembangan guru dan sekolah. Pengawas sebagai koordinator, pengawas mengatur tugas staf untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Pengawas memastikan setiap guru menempati peran sesuai dengan kompetensi mereka. Selanjutnya ada konsultasi individu dan kelompok. Pengawas membantu guru menyelesaikan masalah mengajar seperti kesulitan menerapkan kurikulum, manajemen kelas, teknik evaluasi, dan perencanaan pembelajaran. Pengawas sebagai pemimpin kelompok, pengawas mendorong guru untuk bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, merancang solusi bersama. Pengawas sebagai penilai keberhasilan pembelajaran guru, kesesuaian kegiatan dengan standar nasional pendidikan,
efektivitas penggunaan metode pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pengawasan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Peningkatan mutu pendidikan merupakan agenda nasional yang besar, menyatakan bahwa memperbaiki akses pendidikan itu mudah, tetapi meningkatkan kualitas proses belajar mengajar itu lebih sulit. Karena guru itu diperlukan kerjasama antara sekolah, guru, tugas, pengawas, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki suasana belajar, merencanakan masalah pembelajaran, meningkatkan kualitas pengajaran dan mutu pendidikan yang tidak berdiri sendiri, dan melainkan hasil kerja dari banyak pihak. Selanjutnya yaitu Standar Nasional Pendidikan. Menurut PP nomor 19 tahun 2005, ada 8 standar pendidikan yang harus dipenuhi sekolah. Yang pertama yaitu standar isi, kurikulum dan bahasa ajar. Yang kedua yaitu standar proses, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan, yaitu capaian hasil belajar siswa. Yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kualifikasi dan kompetensi guru. Yang kelima yaitu standar sarpras, yaitu fasilitas belajar yang memadai. Yang keenam yaitu ada standar pengelolaan, yaitu administrasi dan manajemen sekolah. Yang ketujuh yaitu ada standar pembiayaan, yaitu pendanaan sekolah. Yang kedelapan yaitu ada standar penilaian, yaitu cara menilai hasil belajar. Selanjutnya ada dampak pengawasan terhadap mutu pendidikan, yaitu pengawasan yang baik akan berpengaruh langsung pada kualitas guru, kualitas proses pembelajaran, dan prestasi siswa. Faktanya, guru yang baik akan menciptakan proses belajar yang baik. Proses belajar yang baik akan menghasilkan siswa yang berkualitas. Ketika guru, kepala sekolah, dan pengawas belajar bersama, kualitas pendidikan secara keseluruhan akan meningkatkan. Selanjutnya yaitu ada kunci pengembangan pendidikan berkualitas menurut Mulyasana 2011. Menurut Mulyasana ada beberapa faktor utama penentu kualitas pendidikan. Yang pertama yaitu kurikulum berkualitas, yaitu kurikulum yang dirancang baik dan menjadi pedoman jelas bagi guru dan siswa. Yang kedua yaitu materi pelajaran yang tepat, yaitu materi yang relevan, terstruktur, dan sesuai kebutuhan siswa akan membuat pembelajaran efektif. Yang ketiga yaitu administrasi pendidikan yang profesional, yaitu tata kelola sekolah yang baik akan mendukung seluruh proses pembelajaran. Yang keempat yaitu pendidik yang kompeten, yaitu guru yang ahli dan terlatih adalah kunci utama peningkatan kualitas pendidikan. Yang kelima yaitu ada kepemimpinan sekolah yang efektif, yaitu kepala sekolah yang visioner akan membawa seluruh warga sekolah bergerak menuju peningkatan mutu. Yang terakhir yaitu ada guru unggul, yaitu guru unggul adalah fondasi sekolah hebat dan menjadi faktor paling berpengaruh terhadap kualitas sekolah. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi yang kami jelaskan tadi mengenai peran pengawasan pendidikan bermanfaat bagi teman-teman calon-calon guru. Oke, kami mohon maaf apabila ada penyampaian yang mungkin kita juga belum mengerti ya, karena kita juga sama-sama belajar. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.